dengan analisa itu, gitu. Ya nggak sih? Kalau yang dari maksudnya kalau teorinya tentang network itu banyak sih sebenarnya. Kalau saya baca kayak dia suka ada ntar di dalam pembahasan network itu dia ada ngebahas juga kayak bagaimana konektivitasnya hubungan si negara sama betul. Masyarakatnya gitu. Betul. Jadi pas kita karena saya pakai teorinya itu network itu kan karena dia ada pengembangan dan juga itu. Jadi pas dianalisa misalnya saya ada masukin yang kayak oh ya kalau dia konektivitas isu tersebut sama negara itu gimana, sama pasar gimana, sama masyarakat gimana. Nah itu yang saya agak bingung kan kayak aktornya jadi enggak, tapi itu nggak apa-apa. Bisa misalnya gini nih. Network society. Saya misalnya ada ini Falun Gong di Cina isunya, ya kan? Falun Gong kan atau isu Tibet. Ini adalah kamu frame sebagai satu isu yang akan menjadi advokasi, menjadi objek transnational advocacy network, ya. Nah, Falun Gong ini apa sih isinya? Ketika dia mau diadvokasi, esensinya itu dia isu apa? Isu identity kah? Ini kan dia bersambungan dengan isu identity. Dia bersambungan juga dengan isu religi. Dia bersambungan juga dengan isu apa? Nasionalisme. Dia bersambungan juga dengan isu rights. Banyak. Atau ekonomi. Multi dari satu orang. Nah, ketika ini dipotret lewat, ini bisa di frame segala macam nih, gitu ya. Ini sekarang ini kan kamu harus network society ini tingkat di Tibet ya. Kemudian kita aplikasikan naik ke tataran, misalnya ketika kita mau ngomongin nasionalisme. Nasionalisme ini di sini ada lagi nih yang main nih, pecah dua. Ada si Dalai Lama, ya kan? Aktornya nasionalisme Dalai Lama kan? Ada lagi nasionalisme Cina, pemerintah Cina. Yes. Terus di isu human rights. Human rights ini apa sih? Dia bersambungan dengan misalnya persoalan ekonomi. Selain juga masalah yang lain, religious, ekonomi. Nah, ini macam-macam nih. Identity ini ethnicity kan? Etnisnya kan lain, agamanya lain. Di sini agamanya adalah Buddhis, yang satu lagi Konghucu. Ada sebetulnya ras juga ada, nasionalisme juga ada, ekonomi juga ada. Oh, rights ini dan ekonomi ini. Rights, humans. Ini ada pecah dua. Universalism sama partikularisme. Panjang nih ininya nih. Ekonomi. Ini atau hak politik. Ini economic rights. Ini identity. Nah, ini petanya udah seperti ini. Kamu bisa tambahin lagi, bisa ini segala macam. Nah, terus sekarang kita bicara tentang transnational organisasi network, membangun network.
tujuan nih. Ambil contoh misalnya Dalai Lama dengan ini. Ini pasti, nah di sini kan PRC ini pasti ada juga anteknya di sana. Nah ini juga Dalai Lama juga ada. Dalai Lama ini kemudian dia kemana nih? Networknya banyak nih. Ada di tingkat regional India, dia mendapatkan itu. Ada di tingkat Asia Selatan, ada di tingkat global, ya kan? Dia ada Amerika, Eropa, dan macam-macam. Banyak dia ininya. Di sini Dalai Lama punya ini di India. Terus dia pernah dapat Nobel, Skandinavia. Nah, di sini di regional Asia Selatan, Asia Tenggara gimana sifatnya? Asia Selatan atau itu di mana? Cina pun nggak mau dia sendirian di sini. Dia juga mengadvokasikan nggak bisa itu mau bikin merdeka. Ini adalah dia juga punya jaringan global, jaringan yang pakai UN, formal dia UN. Terus dia pakai apalagi organisasi-organisasi regional, ASEAN, dengan macam-macam tuh ASEAN dan macam-macam nggak bisa. Terus dia juga punya secara nasional melakukan itu improvement terhadap situasi di ini. Nah, ini kan berkontestasi nih ceritanya nih. Dua paradigma itu secara internasional kan diskursus. Value-nya apa yang diperdebatkan? Norma apa yang dikontestasikan? Bagaimana dia berstrategi? Ini